Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, silahkan doa terlebih dahulu. Semua siap berdoa mulai. Berdoa Terima susah. kasih Desma yang sudah mengisi daftar hadir. Nih, hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2015. Siswa sudah hadir dari 15. Terima kasih. Suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Nanti ketika Ibu menyampaikan materi, kalian mute semua mic ya. Dan kalian kerjakan dulu LKPD 1 sebagai pemahaman awal kalian. Untuk negeri era kita. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengisi. Terdiri atas sekitar 17.500 pulau. Letak wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aku menganalisis letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia, dan letak geologis Indonesia. Untuk penilaian keterampilan, Ibu akan memberikan tugas. Wilayah Indonesia terdiri atas laut dan daratan adalah letak suatu tempat berdasarkan posisi yang sebenarnya di permukaan bumi. Terletak di antara dua benua batas-batas wilayah Indonesia. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara. Geologis Indonesia ini memiliki dangkalan Sunda dan dangkalan Sahut. Kalian lihat video ini bagian-bagian tertentu, kalian silahkan amati dengan baik. Cermat apa yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Adalah daerah Malaysia yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Jalan raya di Kampung Biawak Malaysia ini sudah teraspal dengan bagus. Tempat penampungan air. Kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi rumah-rumah yang ada di daerah perbatasan di Indonesia. Berbentuk sederhana, tempat penampungan airnya pun seadanya. Perbedaan infrastruktur di wilayah perbatasan dua negara ini sangat kental terlihat. Kebetulan di sini di daerah perbatasan, mata uangnya 2 yang digunakan, ada rupiah dan ada juga ada ringgit. Tahunya ada undang-undang bahwa di Indonesia itu diharuskan memakai rupiah. Kan yang mana yang lebih murah di situ yang kita beli. Namanya kita yang berdagang ini kan pasti ingin mencari keuntungan kan. Jadi kita ingin membeli yang murah. Penutup dari penjelasan Ibu sebuah video mengenai kondisi Kampung Aruk di Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Apa yang ingin ditanyakan, Bara? Selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Pokoknya sudah terbentuk? Sudah, Bu. Sudah, silahkan buka LKPD 2. Untuk tugas kelompok, tugas kalian adalah menganalisis, mencari masalah apa yang ada pada LKPD 2 dan video. Boleh berkomunikasi di WhatsApp group. Hasil kalian tuliskan di LKPD 2. Berapa waktu, Bu? Aku batasi 30 menit. Jam 11 sudah selesai nih. Artikel ini bercerita tentang Pulau Sebatik yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik ini unik karena dimiliki oleh 2 negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Yang sulit sinyal dan kebetulan kalian berdekatan, silakan bergabung dengan yang sinyalnya bagus. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus
Gimana? Sudah Bu. Belum Bu, Sudah. belum. Belum. Oke, Lagi nulis ini. sambil jalan ya. Kelompok mana yang ingin presentasi lebih dulu? Dua, Bu. Siapa yang akan presentasi? Perlu Ibu bantu atau kalian akan share screen? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Waktu presentasinya 5 menit ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi. Nama-nama anggota: Rehen Islami, Desma Eka Putri, Angelita, Risma Kurniasari. Identifikasi masalah nomor 1. Sumber daya mineral belum banyak dieksplorasi pemerintah di wilayah perbatasan Sebatik. Solusi: mengekspor sumber daya mineral di Pulau Sebatik agar sumber daya alam dapat dikelola secara optimal. Nomor 2, penyebab harga-harga kebutuhan barang naik. Nomor 3, selain sektor pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya laut di wilayah perairan Sebatik merupakan aset yang besar dan perlu dikembangkan lebih optimal. Nomor 4, maraknya aktivitas ilegal dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih presentasinya kelompok 2. Kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanggapi? 7 Bu, ikut. Silakan yang ingin menanggapi. Oke, sebentar. Ahmad Saiful mengangkat tangan. Silakan Saiful. Ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Saya ingin bertanya untuk kelompok 2 kan? Kan ruang tamunya itu di Indonesia, dapurnya itu Malaysia. Apakah dia membutuhkan 2 kakak? Kan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Terus masalah yang terkait dengan identitas. 2, silakan buka mic-nya dulu. Nah, silakan berembuk kalian. Apa jawaban yang ingin kalian berikan untuk pertanyaan dari kelompok 3? Mungkin ini nanti guru. Oke, Desma mau jawab, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Satu kartu identitas, Bu. Satu kartu identitas maksudnya boleh memilih gitu. Iya. Pendapat kelompok 2 menyatakan menggunakan satu identitas. ID card ya, ID card Indonesia atau Malaysia. Bu, saya mau menjawab Bu. Oke, silakan Hafiz. Nah, Batik Indonesia dan Malaysia. Nah, tergantung keluarga negaranya apa itu Bu. Tergantung orangnya mau masuk ke keluarga negaraan Indonesia atau Malaysia gitu. Oke. Kira-kira bisa nggak tuh kalau dua-duanya, Hafiz? Mas, nggak bisa lah. Yakin? Nggak Menurut bisa. pendapat kelompok 4 yang diwakili oleh Hafiz, warga negara tersebut ya, penduduk bisa memilih satu warga Salah satu. negaraan ya, salah satu saja. Pilih Indonesia atau Malaysia, begitu ya. Berarti ini tidak jauh beda pendapatnya dengan kelompok 2. Oke, terima kasih untuk jawab kelompok 4. Kelompok 1, silakan berpendapat. Apa pendapat kelompok 1 terkait masalah yang ditanyakan oleh kelompok 3? Walaupun tinggal di perbatasan, rakyat Indonesia seharusnya menggunakan satu kartu kependudukan. Itu kartu kependudukan Indonesia. Satu aja, Bu. Oke, semua sependapat satu kartu kependudukan Karena ya. kartu kependudukan itu nggak bisa 2 ya. Tetapi realisasinya mungkin saja ada yang memiliki 2 ID card, 2 kartu kependudukan. Satu Indonesia, satu Malaysia. Seperti tadi mata uang. Aturannya kalau menjalankan bisnis di Indonesia menggunakan mata uang rupiah, tetapi kan kenyataannya bisa juga menggunakan ringgit. Karena memang situasi dan kondisi di sana memungkinkan untuk menggunakan ringgit. Walaupun dalam peraturan memang harus satu, tapi dalam kenyataannya tetap menggunakan ID card Malaysia dan mata uang. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok mana yang ingin presentasi? Atau cukup satu kelompok saja yang presentasi? Satu kelompok aja udah menjawab semua pertanyaan Bu. Mewakili kelompok 2. Oke, terima kasih. Kalau begitu, berarti satu kelompok sudah cukup mewakili karena dan permainan harga ini lebih banyak ke masalah ekonomi ya. Kemudian penggunaan kartu identitas. Penggunaan kartu identitas mungkin nanti di mapel PKN ya, kalian bisa menanyakan nih. Seperti misalnya
di dalam kasus nih, jika orang sebatik Indonesia menikah dengan orang sebatik Malaysia nih, terus anaknya warga negara mana? PKN ya, mengenai asas kewarganegaraan. Untuk masalah ekonomi dipelajari lebih jauh di bab tentang kegiatan ekonomi. Oke anak-anakku, demikian tadi presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 2 yang mewakili keempat kelompok. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menganalisis kembali tadi proses kalian mencari solusi, menggali sumber daya alam mineral yang ada di Pulau Sebat. Sumber daya alam mineralnya dijual keluar untuk mendatangkan devisa bagi pembiayaan pembangunan di Indonesia, dan pada akhirnya nanti kondisi Pulau Sebatik juga akan terangkat. Jadi ada harga-harga Indonesia lebih mahal di sana karena letaknya yang jauh dari pusat kota. Sementara dengan Malaysia, sarana transportasi, infrastruktur di Malaysia lebih bagus dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi untuk mendapatkan barang lebih mudah dari Malaysia dibandingkan dari Indonesia. Otomatis harga juga jadi lebih murah dari Malaysia. Dan yang ingin memberikan kesimpulan atau rangkuman apa sih yang sudah kita pelajari pagi ini? Oke anak, silakan nak, pendapat. Letak wilayah Indonesia, Bu. Astronomis, geologis. Nah, satu lagi geografis. Kesimpulan ada 3 mengenai letak geografis, astronomis, dan Selanjutnya silakan kalian kerjakan kuis. Ibu ingin melihat. Silakan kuisnya dibuka. Waktu kalian 5 menit untuk tes pengetahuan. Soal yang Ibu siapkan ada 5 soal. Sudah 2 yang mengumpulkan. Oke, yang 62 orang, yang 42 orang, 101 dan ada 80. Kita menanti berseri. Jadi rata-ratanya 57,5. Nih, Ibu cukupkan untuk kuis kita pada akhir pembelajaran pagi ini. Refleksi. Silakan Desma. Mendapatkan wawasan baru Tentang perbatasan Indonesia dan Malaysia. yang lain juga boleh berpendapat. Oke, silakan. Sumber daya alam, Bu. Mesti keuangan juga. Ya, dari kegiatan pembelajaran pagi ini kalian mendapatkan manfaat, mendapatkan wawasan bahwa di daerah perbatasan aktivitas kesehariannya seperti itu. Masalah kegiatan ekonomi, sosial, ya, bisa mengambil hikmah menjadikan kalian lebih pandai bersyukur, lebih mencintai Indonesia. Tentang letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia, dan letak geologis Indonesia. Letak geografis Indonesia apit oleh 2 benua dan menyebabkan Indonesia menjadi posisinya sangat strategis untuk jalur perdagangan internasional. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang menyebabkan Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian dari letak geologis, Indonesia berada di antara 2 pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, juga dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda, yang menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan bencana, rawan gempa, tetapi memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber tambang. Sekian tadi materi yang sudah kita pelajari pada pagi ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang bentuk muka bumi Indonesia. Silakan dipelajari dahulu sebelum memasuki kelas. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tidak mendesak, tidak perlu keluar rumah. Silahkan Hafiz pimpin doa. Ya, Bu. Semua siap, berdoa mulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anakku yang sudah menghadiri kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan mendatang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan